Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan sebelumnya, saya Nurul Zafika dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan money laundering yang bersifat transnasional. Baik, langsung saja. Pencucian uang atau money laundering telah menjadi tantangan serius dalam dunia keuangan global, di mana memberikan dampak merugikan pada stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Fenomena ini semakin rumit ketika mendapatkan aspek transnasional, di mana aliran dana yang dicurigai itu dalam aktivitas ilegal yang melintasi batas negara. Praktik pencucian uang telah mendapat perhatian luas di negara-negara yang ada di dunia ini. Lebih lanjut, dana yang digunakan dalam praktik pencucian uang sendiri merupakan hasil dari kejahatan berat seperti korupsi, peredaran narkoba, maupun terorisme. Karena itu, pencucian uang bukan hanya masalah internal dalam suatu negara, akan tetapi ini sudah menjadi masalah global yang dapat mempengaruhi keadaan dan stabilitas perekonomian di seluruh dunia. Oleh karena itu, kerjasama internasional untuk memerangi pencucian uang sangatlah penting. Dan lembaga keuangan seperti bank seringkali menjadi sasaran utama dalam pencucian uang. Dengan beragam pilihan transaksi yang tersedia, pelaku pencucian uang dapat dengan mudah mengeksploitasi sistem keuangan untuk mencuci hasil kejahatannya. Pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan ilegal yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana dari kejahatan kriminal. Proses pencucian uang melibatkan langkah-langkah untuk membuat dana yang diperoleh secara ilegal atau tidak sah. Apa sih tujuan utama dari pencucian uang? Adalah untuk menghilangkan jejak dana haram dan menyulitkan pihak berwenang untuk melacaknya. Jadi pencegahan tindak pidana pencucian uang sangat penting dilakukan karena tindak pidana pencucian uang selalu berkaitan dengan tindak pidana asal dan dapat menyebabkan tindak pidana lainnya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang TPPU tahun 2020 mengatakan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, di mana artinya pencucian uang itu merupakan segala perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang TPPU 2020. Salah satu faktor yang memudahkan terjadinya pencucian uang adalah kerahasiaan perbankan, di mana di negara, bank seringkali menjadi kerahasiaan transaksi keuangan nasabahnya, yang dapat digunakan oleh para pencucian uang untuk menyembunyikan jejak dan asal dana yang merupakan dana pencucian uang itu sendiri. Ketika rahasia bank disalahgunakan, lembaga keuangan yang seharusnya berperan penting dalam pembangunan ekonomi malah justru menjadi kendaraan bagi kegiatan kriminal. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang merupakan aspek penting dalam menjaga integritas sistem keuangan internasional. Indonesia sendiri mempunyai lembaga keuangan yaitu untuk menangani masalah-masalah misal korupsi dan lain-lain tentang keuangan, itu namanya Pusat PPATK, yaitu Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, di mana lembaga ini sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan tindak pencucian uang, dan PPATK harus berperan nyata dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama yang menggunakan cara-cara yang rumit. Peran PPTA, di mana peran PPATK sendiri akan mempengaruhi sejauh mana Indonesia mampu mencegah dan memberantas pencucian uang. Nah, dan agar efektif, strategi pencucian uang memerlukan tentunya dukungan dan koordinasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama dari sisi keuangan dan penegakan hukumnya. Menghubungkan kedua sisi ini dari sektor yang berbeda dan memerlukan badan intelijen yang mampu menerima semua informasi terkait keuangan, menganalisanya, dan meneruskannya ke penegak hukum untuk dilacak. Upaya Indonesia untuk membangun sistem anti pencucian uang yang efektif diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Dan saat ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.
tentang mengurangi tindak pidana pencucian uang yang ada di Indonesia, di mana undang-undang ini diundangkan dengan tujuan untuk mencegah perkembangannya tindak pidana yang berdasari tindak pidana pencucian uang atau predicate crimes. Tidak hanya itu, sejumlah undang-undang internasional telah diberlakukan untuk mengatur dan melawan pencucian uang di tingkat global. Salah satu instrumen terpenting terkait pencucian uang adalah Konvensi PBB, di mana Konvensi PBB sendiri menentang kejahatan terorganisir internasional. Yang pertama ada ANKEK. ANKEK merupakan instrumen internasional yang mencakup aspek korupsi, termasuk mencegah dan memberantas juga pencucian uang. Konvensi ini menetapkan standar dan prinsip untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi dan pencucian uang. Dan selanjutnya ada Financial Action Task Force. Sebenarnya ini bukan hukum internasional ya, namun merupakan organisasi internasional yang mengeluarkan standar dan pedoman undang-undang yang diterima secara luas. Untuk apa? Untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Di mana juga organisasi ini mendorong negara-negara untuk mengadopsi peraturan dan praktik terbaik di bidang pencucian uang. Adapun dampak terhadap keuangan global dari akibat pencucian uang yaitu adalah pertama yaitu stabilitas ekonomi, terus yang kedua itu gangguan dan dalam aliran keuangan internasional sendiri, dan yang ketiga yaitu adalah peningkatan risiko keamanan, dan yang keempat itu adalah kerentanan terhadap kegiatan kejahatan lainnya, di mana money laundering sendiri dapat menciptakan ekosistem yang mendukung berbagai kejahatan lainnya, termasuk perdagangan narkotika, perdagangan yang ilegal, dan juga dapat menghilangkan kepercayaan dalam sistem keuangan. Jika praktik pencucian uang terjadi secara terus-menerus dan meluas, dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap integritas sistem keuangan global. Ini dapat merugikan reputasi lembaga keuangan dan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Dan intinya, pencucian uang ataupun money laundering merupakan tindak pidana yang serius yang membutuhkan penanganan yang efektif untuk mencegah tindak pidana tersebut terjadi. Dengan apa? Dengan pengelolaan pemerintah yang bersih dan baik. Merupakan salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan fungsi eksekutif dalam menyelenggarakan negara modern. Selain itu, bekerja sama internasional juga sangat penting, di mana peningkatan keamanan keuangan dan penerapan regulasi yang efektif menjadi krusial. Organisasi internasional seperti Financial Action Task Force maupun UNCTAD sangat penting. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.